Halo semuanya, kenalin. Nama aku Aira. Kali ini aku akan nyampein materi pelajaran matematika tentang perkalian, pembagian, perpangkatan, dan akar bilangan bulat. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajarin. Yang pertama itu ada perkalian, ada pembagian, ada perpangkatan, dan akar. Jangan lupa sebelum belajar, diambil dulu buku catatannya untuk catat-catat nih. Ada beberapa rumus-rumus yang harus dicatat. Nah, kita langsung masuk aja nih ke pelajaran pertama, yaitu perkalian. Sebelumnya perkalian itu apa sih? Nah, di sini ada ditulis kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Yang artinya, di sini tuh ada contohnya nih. Ada bilangan 5 yang dijumlahkan berulang terus sampai 7 kali. Kita bisa tulis dengan bentuk 5 dikali 7, yaitu artinya terdapat 7 angka 5 yang dijumlahkan. Lanjut. Untuk perkalian sendiri ada beberapa rumus yang harus dihafalkan karena bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif dan negatif kan, dan itu berpengaruh terhadap hasil dari perkaliannya itu. Yang pertama ini kita bisa lihat rumusnya itu ada P dikali Q sama dengan PQ. Yang artinya di sini ketika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya itu pasti positif. Contohnya ada di nomor 1, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 5 kan sama-sama bilangan positif. Dan hasil juga pasti positif, positif 20. Untuk yang kedua ini, ketika bilangan minus P dikali Q, hasilnya itu minus PQ. Karena di sini terdapat satu tanda negatif di operasinya. Sama juga dengan rumus yang ketiga, yaitu P dikali min Q sama dengan min PQ. Nah, kenapa kayak gini? Karena di operasi perkalian itu cuma ada satu angka minus yang karena dia nggak ada temennya nih, jadi angka minusnya itu tetap ada, nggak hilang. Dan kalau di rumus yang keempat ini, minus P dikali minus Q itu sama dengan PQ. Kenapa? Karena di sini tuh ada dua angka minus nih, ada yang di P sama ada yang di Q. Nah, ketika mereka bertemu itu mereka saling menghilangkan satu sama lain. Jadi pokoknya minus ketemu minus itu jadi hilang dan berubah jadi positif. Makanya itu kenapa jadinya hasilnya itu malah positif. Untuk gampang ingat aja nih, kalau tandanya sama hasilnya pasti positif, dan kalau tandanya beda hasilnya pasti negatif. Kayak gitu. Dan untuk sifat perkalian bilangan bulat, yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu pertukaran. Contohnya itu kan kita pakai nomor 1 aja ya, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Coba kita tukar, kalau 5 dikali 4 itu hasilnya berapa? Sama-sama 20 kan? Nah, itu ngebuktiin kalau misalkan perkalian itu ketika ditukar, hasilnya itu nggak bakal berubah. Kita bisa ke materi selanjutnya, yaitu pembagian. Nah, pembagian itu sama kayak perkalian rumus-rumusnya, yaitu ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya positif juga. Dan ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya juga positif. Nah, ingat ya, kalau tandanya sama, hasilnya itu pasti positif. Dan ini, kalau tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Di sini bisa lihat ada contohnya, yang positif sama negatif. Ini positif, ini negatif, ini positif juga, dan ini baru negatif. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perpangkatan. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang perkalian kan. Nah, perpangkatan itu artinya adalah perkalian berulang bilangan itu dengan dirinya sendiri sesuai dengan bilangan pangkatnya. Definisinya mirip kan sama kayak perkalian. Kalau perkalian itu penjumlahannya berulang, tapi kalau perpangkatan itu perkalian yang berulang. Nah, di sini kita bisa lihat definisinya perkalian nih, yaitu ada 5 bilangan 5 angka 3 yang dijumlahkan.
yang kita bisa tulis jadi 3 dikali 5. Tapi kalau 5 angka 3-nya itu dikalikan, kita bisa tulisnya itu 3 pangkat 5. Yang ngebedain itu apa sih? Nah, yang ngebedain itu adalah kalau pangkat itu jumlah perkaliannya itu ditaruhnya itu kecil di atas. Lihat nih, angka 5-nya itu lebih kecil kan? Nah, itu yang dimaksud dengan pangkat. Nah, 3 pangkat 5 itu melambangkan kalau terdapat 5 angka 3 yang dikalikan terus-menerus. Oke, kita lanjut ke contoh nih. Ada contohnya yang pertama ini, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, bener nggak sih 7 pangkat 2 itu sama dengan 49? Kalau 7 pangkat 2 itu, tandanya itu berarti ada 2 angka 7 yang dikalikan kan? Berarti kita tulis bisa 7 dikali 7. Coba hasilnya berapa 7 kali 7? 7 kali 7 hasilnya itu 49, bener. Nah, makanya ini itu bener. 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Nah, untuk operasi seperti ini, angka 7-nya itu disebut sebagai bilangan pokok. Ingat, bilangan pokok itu adalah bilangan yang lebih besar, yang ada di bawah. Dan duanya itu disebut sebagai bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat itu selalu lebih kecil. Dia itu agak melayang di atas gitu posisinya. Dan hasilnya 49 itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, ini bilangan kuadrat ini hanya khusus untuk pangkat 2 saja. Untuk pangkat 3, pangkat 4, seterusnya itu ada istilah lain. Nah, selanjutnya ini ada tentang pangkat 0. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau 2 pangkat 3 itu artinya ada 3 angka 2 yang dikalikan. Kalau 2 pangkat 2 itu artinya ada 2 angka 2 yang dikalikan. Dan kalau 2 pangkat 1 itu artinya ada 1 angka 2. Tapi kalau 2 pangkat 0 ini, kenapa 1 ya? Jadi, kenapa 1? Coba kita lihat polanya nih. Dari 8 ke 4 itu dibagi berapa? Dibagi 2 kan? Nah, terus dari 4 ke 2 dibagi berapa? 2. Nah, berarti dari 2 ke 2 pangkat 0 ini juga dibagi 2, yang hasilnya itu 1. Kita bisa ngambil contoh lain, coba kita contohnya itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya berapa? 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Nah, 3 pangkat 3 itu 27. Selanjutnya, 3 di pangkat 2 itu 9. 3 di pangkat 1 itu 3. Nah, 3 pangkat 0 itu berapa sih? Coba kita bagi. 27 dibagi 9 itu berapa? Dibagi 3. 9 dibagi 3 itu berapa? Dibagi 3 juga kan? Nah, 3 dibagi 3 itu berapa? 1. Berarti 3 dipangkatin 0 itu hasil juga 1. Kayak gitu. Nah, karena itu ada rumus yang namanya, bukan rumus sih, ini kayak hukum gitu, kalau semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Kayak gitu. Oke. Nah, cara untuk menghitung perpangkatan nih, yang sederhana dulu ya. Dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Caranya itu pertama kita kaliin aja setiap 2 angka pertama di depannya. Pertama nih langsung 4 dikali 2. Baru deh, hasilnya itu 8. Kayak gitu. Nah, kalau ini nih lebih rumit lagi nih. Ada 4 angka 3. Pertama kita hitung dulu 2 angka pertama di depannya. Jadinya nih 9 dikali 3 dikali 3. Jadi kita hitung dulu yang ini. Baru kita hitung yang ini nih. Yang hasilnya bakal jadi 27 dikali 3. Dan yang terakhir, hasilnya itu adalah 81. Kayak gitu cara menghitung buat bilangan pangkat ya. Nah, materi yang terakhir itu adalah akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 itu kebalikan dari kuadrat. Ingat tadi kuadrat itu adalah bilangan yang dipangkatkan 2. Nah, tapi kalau akar pangkat 2 ini, bilangan yang dipangkatkan 2 itu diakarin. Nah, bingung nggak tuh gimana? Gini nih contohnya nih. Ini tuh adalah simbol akar ya. Yang kayak gini tuh simbol akar. Nah, coba kita tahu kan kalau 4 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Oh, jelek banget. Hasilnya itu adalah 16. Nah, tapi ketika kita balik,
16 ini diakarin, itu hasilnya 4. Ini maksudnya dari akar pangkat 2 dari Y-nya itu 16, adalah A-nya itu adalah 4. Sedemikian sehingga A dikali A, yaitu 4 dikali 4, atau 4 kuadrat, hasilnya adalah Y, atau 16. Nah, kayak gitu tandanya. Jadi nih, coba kita misalkan dikasih sebuah angka. Misalkan angkanya itu 25. Nah, akar dari 25 itu adalah dua bilangan sama yang dikalikan. Jadi 25 itu kan 5 dikali 5 kan, berarti akar dari 25 itu adalah 5. Kayak gitu. Nah, ini untuk akar pangkat bilangan 2 digit, bisa dihafalin aja nih. Bisa kita hafalin bilangan kuadrat 1 sampai 10. Biar kita bisa langsung nentuin ini. Contohnya misalkan kita ditanya akar 81. Kita langsung ingat kalau 81 itu adalah 9 kuadrat. Kita bisa langsung jawab kalau akar 81 itu adalah 9, kayak gitu. Nah, cara penyelesaian perpangkatan itu kalau untuk yang 3 digit itu agak lebih rumit. Ini kalau ini boleh di foto atau di screenshot aja. Ini kita langsung aja nih. Nah, ada pertanyaan akar dari 225. Seperti yang udah ditampilin sebelumnya cara penyelesaiannya. Ini gimana cara menyelesaikannya? Nah, kayak gini, sebentar. Nah, langkah pertama itu, ingat, ambil angka terdepan dari bilangan akar tersebut. Angka terdepan berapa nih? 2. Oh, 2 angka terdepannya. Terus, kita pikirin perkalian dari dua bilangan yang sama yang hasilnya itu deket sama 2. 1 dikali 1 kan? 1 dikali 1 hasilnya 1. Karena kalau misalkan kita 2 dikali 2 tuh hasilnya 4 kan? Jadi, udah ngelewatin dari 2. Nah, berarti kita tentuin kalau hasil pertamanya itu pasti 1. Kita tentuin kalau hasil pertama itu 1. Nah, selanjutnya kita kurangin si 225 ini dengan angka 1. Jadi hasil 125. Nah, habis itu kita jumlahin angka yang kita dapat di langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita dapat angka 1 kan. Kita jumlahin dengan 1 lagi, hasilnya itu berapa? Jadi 2 kan. Nah, hasil ada 2 ini kita taruh sejajar dengan si 125 ini. Di sini nih. Nah, langkah terakhir nih agak sulit. Kita harus cari perkalian bilangan yang memenuhi 2 bla 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 dikali bla bla bla. Hasilnya itu 125. Nah, dua angka yang ada di sini ini harus merupakan bilangan yang sama. Sebagai contoh ya, aku contohin dulu. Contohnya itu misalkan di sini itu angka 3. Di sini angka 3. Nah, kita bikinnya jadi satu kesatuan. 23 dikali 3 berapa hasilnya? 69 kan? Sedangkan yang ditanya itu 125. Jadi dia itu belum memenuhi nih, salah. Hitungan kita salah, berarti bukan angka 3 jawabannya. Coba di sini kita masukin angka 5. Nah, setelah kita hitung, 25 dikali 5 itu hasil 125. Berarti karena dia benar hasil 125 sama kayak apa yang diharapkan, berarti angka kedua dari jawaban akar 225 ini adalah 5. Dan didapatkan nih jawaban terakhir, yaitu akar dari 225 itu adalah 15. Nah, ini sebenarnya trik aja, trik buat ngitungnya. Kalau untuk biar lebih mudahnya, biar nggak harus banyak kelamaan ngitung, bisa dihafalin aja kuadrat dari angka-angkanya. Yang paling gampang itu ngafalin 1 sampai 20. Itu masih gampang buat dihafalin. Tuh. Dan yeay, kita udah selesai. Makasih udah dengerin. Jangan lupa dikerjain latihan soalnya, diingetin lagi, sama jangan lupa diulang-ulang materinya lagi. Dan ngerjain matematika itu harus teliti. Kayak yang perkalian sama bagian di awal itu, jangan lupa tanda minusnya diperhatiin. Oke, makasih.